Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk kelas 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 dan kelas 11 IPS. Saya Pak Ardono akan mengajarkan konsep limit terhadap turunan. Baik, kita bahas dulu pengertian dari limit. Kalau limit kita kaitkan dengan laju perubahan sesaat, maka merupakan definisi turunan fungsi fx di sekitar x sama dengan a. Jika mendekati 0, maka laju perubahan tersebut yang merupakan definisi dari turunan fungsi fx dapat dinyatakan dengan limit fungsi a plus h dikurangi fungsi a dibagi h hanya mendekati 0. Kita lanjutkan lagi bahwa konsep limit tersebut merupakan definisi turunan fungsi fx di sekitar x sama dengan a. Konsep ini juga merupakan strategi untuk menentukan turunan pertama dari suatu fungsi yang dinyatakan dengan limit fungsi x plus h dikurangi fx dibagi h hanya mendekati 0. Jadi limit fungsi x plus h dikurangi fx per h hanya mendekati 0 adalah turunan pertama suatu fungsi fx. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku kelas 11, kita lihat contoh sebagai berikut. Ini kolom yang kedua, isinya adalah bagaimana cara menggunakan limit fungsi x plus h dikurangi fx dibagi h hanya menuju 0. Terus kolom yang pertama ini berisi fungsi fx. Nah, ini turunan pertama fungsi fx yang tadi dijelaskan di pengertian. Kita mulai dari fx yang pertama kali, kita ambil fungsi x nya sama dengan x. Nah, bagaimana caranya menggunakan limit fx plus h dikurangi fx per h hanya menuju 0 untuk menyelesaikan turunan pertama dari suatu fungsi fx? Kita contohnya adalah fx sama dengan x. Baik, kita mulai dari di sini diperoleh limit x plus h dikurang x dibagi h hanya mendekati 0. Ini dari mana x plus h? X plus h ini adalah dengan mensubstitusi x plus h disubstitusi ke dalam x. Jadi setiap nilai x dalam fungsi fx diganti dengan x plus h. Terus dari mana negatif x? Negatif x ini diperoleh dari sifatnya, sifat limit fungsi x plus h dikurangi fx dibagi h hanya menuju 0. Maka karena di sini fx-nya sama dengan x, maka di sini dikurangi dengan x. Nah, h hanya adalah sifatnya. Kita lanjut, dari mana h? Ini diperoleh dari x dikurangi dengan x, itu hasilnya adalah 0, sehingga akan bersisa h, sehingga akan diperoleh limit h per h menuju 0. H dibagi dengan h, ini hasilnya adalah 1, sehingga akan diperoleh limit 1 h menuju 0 itu adalah sama dengan 1. Terus kita gunakan konsep turunan pertama suatu fungsi. Jadi x ini pangkatnya 1. Ternyata pangkat dikurangi pangkat itu hasilnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0, atau diperoleh x pangkat 0. X pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x adalah 1. Baik. Nah, jadi turunan pertama fungsi fx itu disimbolkan dengan f aksen x, ada tanda kutip di atasnya 1, ini sama dengan 1. Nah, untuk memperjelas kita perhatikan contoh yang kedua. Kita ambil fx-nya adalah 5x. Nah, tadi sudah
dijelaskan di contoh 1 bahwa setiap nilai X diganti dengan X plus H atau X plus H disubstitusi pada X yang terdapat dalam fungsi fx. Kita lihat hasilnya, setiap nilai X digantikan dengan X plus H. Jadi 5 dikali dengan X plus H dikurangi fx. Nah, fx nya adalah 5x sehingga dikurangi dengan 5x. Kita kembangkan, 5 dikali x ketemunya 5x, 5 dikali h ketemunya 5h dikurangi dengan x. Nah, lanjut. Dari mana 5h? Karena di sini perhatikan 5x dikurangi 5x hasilnya 0 sehingga akan bersisa pembilangnya adalah 5h per h. Maka diperoleh limit 5h dibagi h hanya menuju 0, h per h kita coret saja sehingga hasilnya adalah 5 sehingga diperoleh limit 5h menuju 0, maka hasilnya adalah 5. Kita kaitkan dengan turunan pertama fungsi fx yang berkaitan dengan pangkat. 5 pangkatnya dikurangi dengan 1 sehingga akan diperoleh x pangkat 0. Berarti 5 dikali X pangkat 0. Tadi sudah dijelaskan bahwa X pangkat 0 adalah 1. 5 kali 1 maka hasilnya 5. Kalian perhatikan, menggunakan limit fungsi fx plus h dikurangi fx bagi h hanya menuju 0, ini hasilnya 5. Dan turunan pertama fungsi fx dengan mengurangkan pangkat dan mengalihkan koefisiennya dengan koefisien pada variabel x juga hasilnya 0 sehingga akan diperoleh turunan pertama fungsi fx sama dengan 5. Baik, untuk memperjelas kita perhatikan contoh yang ketiga yang ada pangkat 2 dan min 3x. Jadi tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 min 3x. Kita gunakan x plus h. Nah, setiap nilai x pada fungsi x kita gantikan dengan x plus h sehingga akan diperoleh 2 dikali x plus h kuadrat dikurangi 3 nya dari sini, x ini kita ganti dengan x plus h sehingga akan diperoleh min 3 dikali dengan x plus h dikurangi dengan fx nya adalah 2x kuadrat min 3x. Jadi kita substitusi ke sini fx nya sehingga min dalam kurung 2x kuadrat min 3x dibagi dengan h. Sekarang kita selesaikan pangkat 2 nya. X plus h pangkat 2 ini akan diperoleh x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Nah, dari mana ini? Adalah hasil perkalian x plus h dikali dengan x plus h. Nah, kita kalikan sekarang yang min 3x min 3 dikali dengan x plus h. Min 3 dikali x maka ketemunya adalah min 3x. Min 3 dikali h maka ketemunya min 3h. Sekarang kita kalikan negatif dengan 2x kuadrat hasilnya adalah min 2x kuadrat. Min dikali dengan min 3x hasilnya adalah plus 3x per h hanya menuju 0. Kita kalikan dulu yang 2 ini dengan x kuadrat tambah 2xh ditambah h kuadrat. 2 kali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 kali 2xh hasilnya adalah 4xh, 2 dikali x h kuadrat hasilnya 2h kuadrat dikurangi 3x min 3h min 2x kuadrat ditambah 3x dibagi h menuju 0. Kita perhatikan ada yang bisa dikurang dan ditambahkan dalam pembilang ini. Yang pertama kita coba lihat 2x kuadrat dikurangi dengan 2x kuadrat 0. Sekarang kita perhatikan juga min 3x ditambah dengan 3x hasilnya adalah 0. Atau kalian bisa mencoret 2x kuadrat dicoret dengan 2x kuadrat, min 3x dicoret dengan 3x sehingga akan bersisa 4xh plus 2h kuadrat min 3 sehingga akan diperoleh limit 4xh ditambah 2h kuadrat min 3h dibagi h hanya menuju 0. Kita faktorkan saja atau bisa dikeluarkan h karena di sini ada variabel h semuanya. H dikali 4x maka ketemunya 4xh. H dikali dengan 2
maka hasilnya 2H kuadrat. Min 3 dikali H hasilnya min 3H kuadrat dibagi dengan H, sehingga H dibagi H adalah kita coret hasilnya adalah 1. Maka akan bersisa limit 4X plus 2H min 3 hanya menuju 0. Nah, kita substitusi saja. Karena di sini hanya menuju 0, maka kita ganti hanya menjadi angka 0, sehingga diperoleh 4X ditambah 2 kali 0 min 3. 2 kali 0, 0, sehingga akan diperoleh hasilnya 4X min 3H. Jadi ini turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x dengan menggunakan limit fungsi x plus h dikurangi fx dibagi h menuju 0, hasilnya adalah 4x min 3. Kita lanjut lagi, kita gunakan konsep turunan yang ada kaitannya dengan pangkat dan bilangan koefisien pada variabel. Di sini tadi fx-nya adalah 2x pangkat 2 min 3x. Kita mulai dari 2x pangkat 2, pangkatnya 2, koefisiennya adalah 2, sehingga akan diperoleh 2 kali 2. Pangkatnya tadi selalu dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Ini pangkatnya 1, sehingga 1 kali 3 tetap 3, 1 dikurangi 1. Kita operasikan 2 kali 2 4, 2 kurangi 1 1, min 3, x pangkat 1 kurangi 1 adalah 0. Jadi akan diperoleh 4x min 3 kali 1 hasilnya adalah 4x min 3. Ternyata hasil turunan dengan menggunakan perkalian pangkat dengan koefisien bilangan dasarnya, ini hasilnya sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h menuju 0. Jadi turunan pertamanya fungsi fx nya adalah f aksen x sama dengan 4x min 3. Kita lanjutkan. Jadi jelas bahwa turunan pertama suatu fungsi fx itu pangkat dikalikan dengan koefisien variabel dan pangkatnya selalu dikurang dengan angka 1. Sekali lagi jelas bahwa turunan pertama fungsi fx itu pangkat dikalikan dengan koefisien variabel dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini perhatikan ada sifat atau rumus. Jika fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama adalah f aksen x. Jadi simbol turunan pertama ini aksennya 1. Nanti kalau aksennya ada 2 berarti turunan kedua. F aksen x nya sama dengan n dikali a dikali x pangkat n dikali 1. Jadi pangkatnya dikalikan dengan koefisien a dikali x, pangkatnya dikurangkan dengan 1. Kita gunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah contoh 4. Ini contoh yang keempat. Contoh keempat, fungsi fx-nya adalah 3x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 6x plus 1. Maka turunan pertama fungsi fx pangkatnya 3, sini kita fokus yang 3x pangkat 3. 3 kali 3 pangkatnya selalu dikurang dengan 1, sehingga akan diperoleh 3 kali 3 x pangkat 3 kurangi 1. Kita fokus yang min 2x pangkat 2. 2 dikali 2, 2 nya kedepankan atau ditaruh di depan 2x, sehingga akan diperoleh 2 kali 2x pangkatnya selalu kurang 1, 2 dikurang dengan 1. Ini sudah jelas tadi dibahas di contoh pertama, hasilnya adalah x pangkat 1 kurangi 1 hasilnya 0, sehingga akan diperoleh 6 kali x pangkat 0 atau sama dengan 6 kali 1 sama dengan ketemunya 6. Dari sini akan diperoleh dari mana 9x pangkat 2, jelas 3 kali 3 ketemunya 9, 3 dikurangi 1 ketemunya 2. Dari mana angka min 4, min 2 kali 2 ketemunya min 4, 2 kali 2 dikurangi 1 ketemunya adalah 1 ditambah 6. Nah, untuk memperjelas lagi penggunaan rumus turunan pertama fungsi fx, kita perhatikan contoh kelima. Di sini ada pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 5, maaf nggak ada, pangkat 1 ditambah konstanta 10. Jadi kita fokus di min 3x pangkat 4.
Pangkatnya kita kedepankan sehingga akan diperoleh min 4 dikali dengan 3. Pangkatnya selalu dikurangi 1 sehingga akan diperoleh hasil turunan dari min 3x pangkat 3 adalah min 4 dikali 3 x pangkat 4 dikurang 1. Ini juga sama, pangkatnya 3 sehingga akan diperoleh min 3 dikali 1/3 x pangkatnya dikurangi 1 atau 3 dikurangi 1. Yang 4x kuadrat 2 kali 4 dikali x 2 kurangi 1. Turunan dari 5x ini sama dengan 5 kali x pangkat 1 kurangi 1 sehingga akan ketemu 5x pangkat 0 sehingga 5 kali 1 hasilnya 5. Turunan dari konstanta 10 ini adalah hasilnya 0 sehingga akan diperoleh turunan pertama dari fungsi f(x) min 3x pangkat 4 min 1/3 x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 10. Ini hasilnya adalah turunannya adalah min 12x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 8x ditambah 5. Demikian video pembelajaran kali ini Bapak buat untuk mempermudah memahami konsep limit terhadap turunan. Kalian bisa membuka menu Classwork. Di situ sudah ada tugas yang harus kalian selesaikan dan diupload melalui aplikasi GCR di HP. Akhir kata Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa di video-video berikutnya.